Kami dari ayah dan ibu serta keluarga sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kiranya boleh menolak segala permohonan banding daripada Ferdy Sambo. Ayah Brigadir Yosua, Samu Huta Barat berharap Majelis Hakim menolak segala permohonan banding dari terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang banding hari ini digelar pukul 9 waktu Indonesia Barat secara terbuka. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo. Sementara Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Apa harapan keluarga? Anda tetap punya keyakinan apa berkaitan dengan sidang putusan dari Pengadilan Tinggi hari ini yang akan memutuskan permohonan banding dari Ferdy Sambo, Pak Samuel? Kami dari keluarga secara khusus dari ayah dan ibu almarhum Joshua sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Kiranya Majelis Hakim menolak segala permohonan banding daripada para terdakwa yaitu Ferdy Sambo, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah harapan kami. Ya. Sampai sejauh ini Pak Samuel dan keluarga ya, terutama Pak Samuel dan Ibu, apakah mendapatkan informasi sedemikian rupa secara kontinu dari tim kuasa hukum berkaitan dengan diajukannya permohonan untuk banding ini, Pak Samuel? Secara kontinu belum, cuman dari jauh-jauh hari kita sudah mengetahui bahwa terdakwa ajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya. Dan oleh karena itu kan itu hak para terdakwa mengajukan banding. Ya, setuju. Pak Samuel begini, biasanya agak jarang sebetulnya Pengadilan Tinggi dalam mengumumkan putusan itu sampai kemudian memutuskan secara terbuka. Bahkan kadang-kadang kita hanya melihat pengumumannya melalui website dari Pengadilan Tinggi saja begitu. Tapi kali ini tampaknya begitu besar perhatian masyarakat juga untuk mengetahui apakah Ferdy Sambo CS ini diterima bandingnya dan lain-lain. Jadi hari ini kita bisa menyaksikan nanti tidak hanya pengumumannya saja di website yang sudah dalam bentuk tertulis diterima atau tidak, tetapi kita akan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari para hakim di Pengadilan Tinggi. Apa perasaan dan apa pendapat Pak Samuel dan keluarga berkaitan bahwa sidang Ferdy Sambo ini ternyata masih begitu besar perhatiannya, baik dari publik maupun dari peradilan di Indonesia, Pak Samuel? Iya, kita sudah sama-sama mengikuti peradilan terhadap almarhum Joshua mulai dari tahun yang lalu hingga saat sekarang ini pengajuan banding dari terdakwa. Ini kan sudah sangat perhatian masyarakat luas. Bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia memperhatikan peradilan ini. Soalnya dalam peradilan ini kan yang melakukan pembunuhan secara berencana adalah seorang jenderal bintang 2. Itu pun caranya begitu sadis. Kalau boleh kita ikuti di persidangan yang lalu menurut fakta-fakta di persidangan. Jadi dalam hal ini disiarkan secara langsung, kami sangat mengapresiasi perubahan keterbukaan hukum di negara kita. Inilah yang kami inginkan selaku orang tua daripada almarhum Joshua, agar masyarakat luas boleh mengetahui bagaimana sebenarnya peradilan negara kita ini. Ya, oke. Apakah Pak Samuel dan keluarga juga berharap yang sama terhadap para terdakwa yang lain? Ada Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan juga Kuat Ma'ruf, bahwa sedemikian rupa harapannya adalah permohonan bandingnya ditolak, Pak Samuel? Ya, kami keluarga secara khusus orang tua ataupun ayah dan ibu almarhum Joshua sangat berharap kepada orang terdakwa ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak segala permohonan banding mereka dengan
dengan fakta-fakta di persidangan, apalagi Ferdi Sambo, itu kan tidak ada hal-hal yang meringankan. Itu fakta di persidangan. Ya. Jadi hal yang sama bagi pihak keluarga, harapannya adalah Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding. Begitu ya Pak Samuel? Ya, kira-kira begitu. Ya, Pak Samuel pun begitu, bisa saja keputusan dari Pengadilan Tinggi ini kan nanti bisa saja berbeda dari harapan dari pihak keluarga begitu. Siap Pak Samuel mengikuti jalannya sidang putusan dari Pengadilan Tinggi hari ini dan mendengarkan semua nanti? Yang pertama, menurut fakta di persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bahwa hal-hal yang meringankan mereka kan tidak ada. Makanya dihukum maksimal pasal 340, hukuman mati dan hukuman 20 tahun penjara. Oleh karena itulah kami optimis akan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Itulah harapan kami. Dan apapun nanti keputusannya, kita menghargai segala sesuatunya di dalamnya. Terkait dengan pembacaan banding Ferdi Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kami dari ayah dan ibu serta keluarga sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kiranya boleh menolak segala permohonan banding daripada Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal, dan kiranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, Pak Samuel, seberapa yakin keluarga almarhum Yosua berkaitan dengan hukuman terhadap Ferdi Sambo ini tetap pada putusan Majelis Hakim beberapa waktu lalu, itu hukuman mati? Ya, tentu kita sudah sama mengikuti di persidangan-persidangan yang lalu, mulai dari tahun yang lalu, bahwa di putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa salah satunya Ferdi Sambo tidak ada hal-hal yang meringankan, begitu juga Putri Cendrawati. Dalam hal inilah kami sangat optimis bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kiranya dapat menolak segala banding. Baik, Pak Samuel, kalau melihat bahwa Ferdi Sambo CS ini juga sudah meminta maaf kepada pihak keluarga, akankah permohonan maaf ini juga sudah diterima Bapak? Melihat kan walaupun proses bandingnya juga masih terus berjalan saat ini. Kalau kita lihat di persidangan yang lalu-lalu, memang Ferdi Sambo sudah meminta maaf. Tapi dalam permintaan maafan dia itu ada bersyarat. Jadi permintaan maafan mereka itu tidak setulus hati, tidak dari lubuk hati yang dalam mereka meminta maaf dan mengakui segala kesalahannya. Ada persyaratannya. Kita sudah sama-sama mendengar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi dalam hal inilah bagi kami yang sangat sulit menerima permintaan maafan mereka.